Halo kawan rebahan, sehat terus ya dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin mau menceritakan film yang berjudul The Host yang disutradarai oleh Bong Joon-ho dan dirilis pada tahun 2006, mengisahkan tentang monster buas yang bermutasi menyerang penduduk Korea Selatan. Nah, pasti penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dari kamar mayat militer Amerika yang berada di Korea Selatan. Seorang ahli patologi atau bahasa lainnya adalah spesialis untuk mengidentifikasi kanker, tumor, dan infeksi bernama Dr. Wilson ini sangat amat alergi alias jijik dengan debu dan meminta kepada asistennya bernama Kim ini untuk segera membuang botol-botol yang berisi cairan kimia itu ke saluran pembuangan. Namun Kim sempat menolak perintah tersebut karena ia menyadari kalau bahan kimia itu dibuang melewati saluran yang menuju ke sungai ini bisa mencemarinya. Tapi Dr. Wilson terus memintanya melakukan hal itu, yang mengatakan kalau sungai Han ini cukup besar dan tak cukup bisa cairan berbahan kimia itu untuk mencemarinya. Karena Kim sadar kalau ini adalah perintah atasan, ia pun dengan berat hati tetap melakukan tugas tersebut. 2 tahun berlalu, kita diperlihatkan dengan dua pemancing terkenyut ketika melihat seekor ikan yang memiliki banyak ekor itu berada di sekitar mereka. Namun karena ikan tersebut tak membahayakan, mereka pun tak memperdulikannya. Singkat cerita, 4 tahun berlalu, kita dikenalkan dengan keluarga Park Hyung Bong, si abah dan anaknya Park Gang Du yang memiliki warung kelontong di pinggiran sungai Han, yang dimana kedatangan Park Hyun Seo, anak dari Park Gang Du ini, langsung mengajaknya untuk menonton siaran pertandingan acilnya yang bernama Park Nam Jo. Lalu kedatangan abahnya ini meminta Gang Du untuk mengantarkan pesanan dari pembeli, yang dimana saat mengantarkannya ia tak dihiraukan oleh pengunjung tersebut karena ada sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya menggantung di bawah jembatan, lalu diikuti dengan pengunjung lain yang juga melihat kejadian itu. Lalu saat sosok aneh itu berada di dekat mereka, Gang Du langsung melemparkan minuman yang dibawanya tepat di atas sosok tersebut, sehingga pengunjung yang melihat keseruan itu pun langsung ikut melemparkan makanan ke atas sosok tersebut, yang dimana tiba-tiba saja sosok yang mereka lihat tersebut menghilang, dan tanpa mereka sadari ternyata astaga naga, kejadian ini membuat orang-orang lari terbirit-birit untuk menghindari serangan makhluk buas yang terlihat seperti ikan gabus ini sudah menyantap salah satu dari mereka, yang dimana saat Gang Du dan dibantu oleh seseorang ini mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi sayang kawan, usaha mereka tak membuahkan hasil dan justru membuat makhluk buas tersebut langsung menyerang mereka. Sementara Hyun Seo dan kakaknya yang baru selesai menyaksikan pertandingan acilnya ini pun belum menyadari sesuatu yang telah terjadi, yang dengan santainya keluar dari warungnya lalu terkenyut dengan kedatangan abahnya yang langsung menarik tangannya dan melihat orang-orang di sekitarnya sibuk berlarian. Tapi sayangnya saat Gang Du berhasil lolos dari kerumunan orang-orang yang berlarian ini, tangan yang berusaha diraihnya tadi bukanlah tangan dari Hyun Seo, dan harus pasrah ketika melihat anaknya itu dibawa oleh ikan buas tersebut.
Singkat cerita, pemerintah langsung mengarantina sepanjang Sungai Han dan ditetapkan sebagai wilayah terlarang. Lalu kita diperlihatkan dengan kedatangan Pak Nam Jo, Acil dan juga paman dari Hyun Seo yang bernama Pak Nam Il ini pun turut bersedih atas kejadian yang menimpa keponakannya itu. Lalu di tengah kerumunan orang-orang ini, kedatangan dengan petugas medis menanyakan siapa di antara kalian yang berkontak langsung dengan orang yang terlibat saat kejadian tadi. Lalu dengan kejujurannya, Gangdu langsung mengatakan bahwa ia tak berkontak langsung, namun terkena darah dari hewan buas itu, yang dimana petugas medis tersebut langsung meminta anak buahnya membawa Gangdu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu diikuti dengan siaran berita yang mengabarkan meninggalnya salah satu anggota militer Amerika saat berusaha melawan serangan dari hewan buas tersebut, dan juga ditemukannya virus berbahaya dari tubuh anggota militer itu, sehingga disimpulkan bahwa siapapun yang berkontak langsung dengan hewan tersebut akan terjangkit dengan virus baru yang diduga mirip dengan virus SARS ini. Dan menurut para ahli yang menangani kasus ini, makhluk buas yang mirip dengan ikan gabus ini adalah inang dari virus berbahaya yang bermutasi karena zat formalin yang dulu pernah dibuang di Sungai Han ini. Sementara di tempat lain, Gangdu dan keluarganya yang masih dalam karantina ini dikagetkan dengan handphone miliknya yang bergetar. Dan saat menjawab telepon tersebut, ternyata suara dari Hyun Seo yang meminta pertolongan dan mengatakan bahwa dirinya berada di dalam saluran pembuangan. Namun karena sinyal yang buruk, panggilan itu terputus sehingga membuat ayah dan kedua saudaranya ini yang mendengar percakapan mereka pun langsung melaporkannya kepada petugas. Tapi sayangnya perkataan dari mereka tak ada satupun yang dipercayai oleh petugas ini, karena mengetahui anaknya itu sudah masuk di daftar orang yang sudah meninggoy. Lalu kepergian dari petugas tersebut, mereka langsung merencanakan untuk kabur dari karantina ini. Tapi sayangnya rencana mereka diketahui ketika salah satu dari petugas medis yang ingin memberikan obat kepada Gangdu itu pun meneriakinya, sehingga membuat Gangdu dan keluarganya ini pun berusaha menghindari kejaran para medis itu, yang dimana pelarian mereka sudah ditunggu oleh seseorang yang membantu mereka untuk keluar dari karantina ini. Di sini kita diperlihatkan dengan dua orang yang sedang bertugas menyemprotkan disinfektan, yang dimana salah satu dari mereka melihat sesuatu itu pun langsung memastikannya. Lalu saat ingin pergi dari tempat ini, tiba-tiba yang dimana kita diperlihatkan dengan ikan buas ini membawa hasil dari buruannya itu ke dalam sebuah saluran pembuangan. Dan tanpa menduga, Hyun Seo benar-benar masih hidup, yang juga berada di dalam saluran pembuangan ini, dan berharap seseorang bisa menemukannya. Dan ternyata yang membantu mereka kabur dari tempat karantina itu adalah orang-orang bayaran Abah Hibong, dan juga menyiapkan semua keperluan mereka seperti mobil, senjata, dan peta dari saluran pembuangan tersebut untuk mencari keberadaan Hyun Seo. Sesampainya mereka yang menggunakan mobil disinfektan ini lagi-lagi harus berurusan dengan petugas militer, yang dimana Abah Hibong ini lagi-lagi harus memberikan harta terakhirnya agar bisa masuk ke dalam kawasan Sungai Han yang sudah dijaga ketat ini dengan mudah. Di
Di sini mereka pun langsung mencari keberadaan Hyun Seo. Namun karena saluran pembuangan ini cukup besar dan banyaknya sekat-sekat yang memisahkan antara saluran satu dan yang lainnya, membuat mereka kesulitan untuk menemukan keberadaan Hyun Seo. 물이잖아 물. Lalu di sisi lain dari saluran pembuangan ini, kita diperlihatkan dengan dua saudara bernama Si Jin dan Si Jo yang lagi asik melakukan penjarahan di warung milik Abah Ebong. Namun baru saja selesai melancarkan aksinya, tiba-tiba di sini, Abah Hebong dan anak-anaknya memutuskan kembali ke warungnya untuk beristirahat sebelum melanjutkan pencarian. Yang dimana saat di tengah menikmati makanannya, mereka berhalusinasi kalau Hyun Seo berada bersama mereka. Dan lagi-lagi kita diperlihatkan hasil buruan ikan ganas ini dibawa ke saluran pembuangan tempat di mana Hyun Seo berada. Yang dimana saat ikan buas itu meninggalkan hasil buruannya, Hyun Seo mendapati adik dari Si Jin ini yang masih hidup. Ketika mereka ingin melanjutkan pencarian, dikagetkan dengan ikan buas itu sudah berada tepat di depan mereka. Saat Abah Hebong menembaknya, tiba-tiba saat mereka ingin memastikannya, ikan buas ini hidup kembali. Yang dimana saat memburunya, aksi mereka diketahui oleh para petugas militer. Lalu diikuti dengan kemunculan ikan buas itu kembali mengarah ke mereka. Saat ingin kabur dari serangan ikan buas itu, Abah Hebong justru tetap berada di tempatnya untuk menghadapi ikan buas tersebut. Tapi sayang, sungguh sayang kawan, saat Abah Hebong ingin menembaknya, sungguh malang nasib si Abah kawan, yang sudah berjuang untuk menemukan cucu kesayangannya itu harus meninggoy akibat serangan ikan buas tersebut. Sementara Gangdu yang diajak pergi oleh kedua saudaranya itu tetap bertahan karena tak tega meninggalkan abahnya sendiri, sehingga membuatnya tertangkap oleh para petugas militer ini. 바이러스의 존재를 오후 4시 20분쯤 끝내. 한편 미국과 WHO 운전과 바이러스 숙주인 괴생물을 선언했습니다. Lalu di tempat lain kita diperlihatkan dengan Namil kebingungan apa yang harus diperbuatnya setelah terpisah dengan semua keluarganya. Lalu bertemu dengan teman yang sudah ditunggunya bernama Si Bidin ini pun langsung membawanya ke tempat di mana ia bekerja. Di sini, Si Bidin membantu Namil untuk menemukan lokasi tempat Hyun Seo berada. Namun ia terus menanyakan keberadaan Namjo itu kepada Namil. Lalu ia pun menceritakan semua kejadian yang membuat mereka terpisah dan tewasnya abahnya itu kepada Si Bidin. Tapi ternyata kelakuan Si Bidin memang tak dapat dipercaya. Maksud ia membawa Namil ke sini itu ingin menjebak dan menangkap Namil bersama teman-temannya agar mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh pemerintah. Namun Namil yang sudah mendapatkan lokasi tempat Hyun Seo itu berada pun tak kehabisan akal untuk kabur dari sergapan mereka. Lalu Namil yang berhasil lolos dari kejaran tadi itu langsung mengirimkan pesan kepada Namjo tempat Hyun Seo berada yang jaraknya cukup jauh dari keberadaannya sekarang. Namun karena cinta dan kasih sayang kepada keponakannya itu, ia pun tetap melakukannya.
yang dimana sesampainya Namjo langsung dikagetkan dengan kemunculan ikan buas tersebut. Lalu saat ingin memanahnya, sementara di tempat lain, Gangdu yang baru saja menerima panggilan telepon dari Namjo itu langsung mengatakan keberadaan anaknya kepada petugas ini. Namun perkataannya itu lagi-lagi tak dipercayai, sehingga membuat Gangdu kesal dan berusaha kabur dari tempat ini. Tapi sayangnya usahanya berhasil digagalkan oleh para petugas medis, lalu diikuti dengan kedatangan ilmuwan Amerika yang melihat kondisi Gangdu ini mengatakan kalau virus itu berada di dalam otaknya, sehingga membuat asisten itu bingung maksud dari virus yang berada di otak Gangdu ini. Di sini ilmuwan itu pun mengatakan sesuatu yang sangat dirahasiakan, bahwa setelah diotopsi, kematian Sersan Donald dari anggota militer itu bukan disebabkan oleh virus, melainkan dari kejutan alat saat melakukan operasi. Bahkan virus yang diberitakan selama ini juga tak ditemukan pada pasien-pasien yang dikarantina, sehingga bisa disimpulkan isu ini sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian orang yang ingin mengetahui asal-usul dari makhluk tersebut. Dan kita sudah ketahui sendiri kan kawan, kalau makhluk buas itu bermutasi disebabkan dengan cairan formalin yang dibuang oleh asisten dokter militer Amerika melalui saluran pembuangan yang mengaliri Sungai Han 6 tahun lalu ini pun tetap melakukan operasi kepada Gangdu, meskipun mengetahui tindakan yang mereka lakukan ini tak pernah menemukan virus tersebut. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Iwan Seo dan Si Jin berusaha untuk keluar dari tempat ini. Tapi sayangnya ide cerdas mereka tak membuahkan hasil karena sambungan baju ini tak cukup untuk mereka pergunakan. Lalu diikuti dengan kedatangan ikan buas itu langsung membuat mereka kembali bersembunyi dan melihat ikan buas itu mengeluarkan tulang belulang dari orang-orang yang sudah dimangsanya. Pasti kalian sudah bayangin kan kawan, sudah berapa manusia yang masuk ke dalam perut ikan buas ini dengan banyaknya tulang-tulang manusia yang ia keluarkan dari perutnya. Kini kita kembali dengan Gangdu yang baru saja selesai dioperasi ini tiba-tiba langsung melakukan pemberontakan untuk meminta dirinya dibebaskan dan mengancam semua petugas yang berada di sini. Sementara di tempat lain, Namil bersama teman barunya penghuni di bawah jembatan ini, kita panggil saja dia Soju, yang akan membantu mengantarkan Namil ke jembatan Wan Hayo untuk mencari keberadaan Iwan Seo. Yang dimana di tengah perjalanan mereka melihat para demonstran ingin menerobos barikade pemerintah yang mengabarkan ingin melepaskan agen kuning atau bahan kimia beracun untuk membunuh ikan buas tersebut. Oh, ternyata Iwan Seo masih hidup dari serangan tadi, dan melihat ikan buas itu sedang tertidur pulas pun melakukan aksi yang sangat berani. Tapi ternyata, oh sayang, sungguh sayang kawan, usahanya untuk pergi dari sini diketahui oleh ikan buas itu. Yang dimana saat ikan tersebut melepaskan belitan ekornya, Iwan Seo yang kembali ingin pergi dari sini pun harus menjadi santapannya. Lalu Gangdu yang sudah berada di bawah jembatan Wan Hayo ini langsung mencari keberadaan Iwan Seo,
yang dimana ia mendapati tulang belulang manusia yang sudah berserakan di dalam saluran pembuangan ini. Saat ingin mencari tahu sesuatu yang ada di bawah, Gangdu melihat tulisan nama di baju Hwanseo. Sementara Namjo yang sudah sadar ini kembali melihat ikan buas itu mengarah kepadanya. Lalu dikagetkan dengan keberadaan Gangdu yang mengejar ikan buas tersebut, yang dimana ikan buas itu mengarah ke tempat para pendemo itu berada. Di sini para pendemo ini melarang keras bahan kimia yang disebut agen kuning itu dipergunakan. Namun pemerintah tetap pada keputusannya akan menggunakan agen kuning untuk memusnahkan ikan buas tersebut. Namun salah satu dari para pendemo ini yang melihat kedatangan ikan buas itu pun langsung memberitahukan kepada pendemo lainnya. Ketika agen kuning itu dilepaskan, langsung membuat ikan buas itu tak berdaya. Lalu kedatangan Gangdu ini langsung mendekati makhluk tersebut dan mendapati Hwanseo yang sudah tewas. Lalu Gangdu yang marah atas meninggoy anaknya itu pun langsung menyerang hewan tersebut dan dibantu oleh Nam Il dengan melempari ikan buas itu menggunakan bom molotov buatannya. Lalu kedatangan Sojung ini langsung menyiramkan bahan bakar kepada makhluk itu, yang dimana langsung diberikan tembakan manis oleh Namjo yang tepat mengenainya. Tapi sayang kawan, usaha mereka tak membuahkan hasil karena ikan buas yang sudah terbakar ini mengarah ke dalam sungai. Tapi tiba-tiba, oh sungguh luar biasanya kawan, Gangdu yang kita ketahui agak sedikit lemot ini pun berhasil menghabisi hewan buas tersebut yang sudah menewaskan anaknya itu menggunakan kedua tangannya sendiri. Di sini kita diperlihatkan dengan keadaan Sungai Han kembali tentram, aman dan damai, yang dimana Gangdu melanjutkan perjuangan ayahnya itu sebagai pedagang di tempat ini. Lalu Seijo yang masih hidup waktu kejadian itu pun diasuh oleh Gangdu sendiri dan cerita pun selesai. Dan saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.